요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도돼. Mata Alfredo liar, mencari keberadaan Laura sampai akhirnya Alfredo sadar bahwa matanya baru saja bertatapan dengan mata Laura. Laura yang menyadari bahwa itu adalah Alfredo langsung memilih untuk kabur dan berlari kencang meninggalkan pekerjaannya. Alfredo tidak mau kalah, ia juga mengejar Laura sampai keluar dari area restoran. Laura berhenti berlari saat dihadang oleh para bodyguard Alfredo. Alfredo sialan, ia sangat pintar sampai terfikir membawa serta dalan itu. Dengan begitu sangat tidak memungkinkan untuk Laura berkelahi melawan bodyguard-bodyguard tersebut. "Berhenti Laura, kumohon," ucap Alfredo dari arah belakang Laura. Laura berbalik menghadap ke arah Alfredo. "Aku sudah mengetahui semuanya kesepakatanmu bersama perempuan sialan itu. Kumohon Laura, aku mencintaimu dan aku ingin kau menjadi pelayan." "Ah tidak, maksudku, aku ingin menjadikanmu pendamping hidupku." "Aku juga sudah mengetahui bahwa kau juga mencintaiku kan?" sambung Alfredo. "Tapi itu tidak bisa terjadi Tuan. Papimu sudah menjodohkanmu dengan Nona Sania," ucap Laura. "Kau bodoh. Apa kau pikir aku akan menerima perjodohan itu? Aku hanya menyetujui berkenalan dengannya saja." Alfredo mendekati Laura dan menariknya dalam pelukan. "Apa kau ingat permohonanmu saat kita meniup bunga dandelion bersama waktu itu?" Laura mengangguk dalam pelukan Alfredo. "Kau meminta pada Tuhan untuk mengabulkan permohonanku kan?" "Tuhan pasti tahu dari papaku kan?" jawab Laura. "Apa kau tahu apa permintaanku waktu itu?" Laura menggeleng. "Aku tidak tahu Tuan, tapi aku ingat waktu itu Tuan tersenyum sangat manis. Dan aku yakin Tuan pasti meminta sesuatu hal yang bahagiakan?" tanya Laura. Alfredo menghela nafas panjang. Bagaimana bisa wanita yang ia cintai sangat polos seperti ini? Sial, ekspresi Laura membunyikan irama lagu di dalam hatinya. "Aku meminta pada Tuhan untuk terus bersamamu dan menjadikanmu milikku." "Tuhan serius?" tanya Laura tidak percaya. Alfredo mengangguk. "Dan sepertinya nenekmu benar. Tuhan mengabulkan permintaanku dan juga permintaanmu." "Ahem." Suara seseorang mengejutkan Alfredo dan Laura. Laura yang melihat orang tersebut langsung buru-buru melepas pelukan Alfredo dan langsung membungkuk. "Ah tidak perlu seperti itu Laura," ucapnya. "Mami," ucap Alfredo. "Mami sudah mendengar semuanya Alfredo. Dan Mami juga tidak keberatan kalau calon menantuku itu Laura." Bisa menunduk malu, tidak berani menatap ibu Alfredo. "Ini ada 2 tiket ke Korea atas namamu dan Laura. Pergilah dan bahagiakan Laura. Mami juga sudah membelikanmu sebuah rumah di sana, lengkap dengan semua fasilitasnya." Baik Alfredo maupun Laura sangat terkejut dan saling bertukar pandang. "Mami, apa Mami serius?" tanya Alfredo lagi. Sang ibu mengangguk. "Anak Mami sudah besar, sudah pantas untuk bahagia bersama pilihannya," jelas ibu Alfredo. "Lalu bagaimana dengan papi? Dia pasti..." "Shh, kau tidak perlu memikirkan papimu. Biar Mami yang urus sisanya. Pergilah Alfredo." Prok, prok, prok. Suara ketukan tangan pun terdengar. Wah, Mami. Akting Mami sungguh luar biasa. Papi sampai kagum melihatnya," ujar seseorang yang suaranya tidak asing di telinga Alfredo dan juga Laura, yaitu Tuan Gusman. "Papi? Papa?" Laura dan Alfredo dengan kompaknya menyebut nama ayah mereka masing-masing, dengan kedua bola mata yang melotot dengan sempurna. "Iya dong, siapa dulu? Mami gitu loh. Apa sih yang gak bisa Mami lakuin?" ujarnya sombong. Laura dan Alfredo menatap ke arah depan dengan tatapan yang bingung. "Sorry ya bro,
Di saat lo sedang genting-gentingnya kita berdua malah kagak bantuin lo. Ini semua sudah direncanakan. Jadi mau tak mau kita ikutan juga deh dalam permainan ini, ujar Tristan yang berbarengan datang merangkul bahu William dengan wajah yang sumringah. Direncanakan? Permainan? Ujarnya Laura dan Alfredo yang kembali kompak melontarkan pertanyaan. Enggak nyangka, Alfredo yang dulunya manja dan selalu saja mengeluh, kini sudah menjadi pria dewasa yang tidak menyerah memperjuangkan cintanya. Brandon pun hadir di tengah-tengah mereka, memasukkan tangannya ke dalam celananya. Laura mengerjapkan matanya, melebarkan mulutnya selebar-lebarnya. Ia dan Alfredo sama-sama masih belum mengerti. Laura, otak kamu masih saja sama ya kayak dulu. Dengkal sekali. Untung saja kau itu adik abang. Kalau tidak, abang sangat malu mengakui kebodohanmu itu. Rahmat datang bersama dengan Amelia dengan senyum miringnya. Apa maksud dari semua ini? Rencana dan permainan apa yang kalian lakukan? Dan kenapa bisa papi ada di sini? Dan ini, apakah papanya Laura? Tanya Alfredo yang masih tidak percaya dengan situasi saat ini, dengan ekspresi wajah yang tidak dapat dijelaskan. Yap, benar sekali. Saya adalah papanya Laura. Salam kenal, jawab ayahnya Laura, menghampiri keduanya, menepuk bahu Alfredo dengan kuat. Pak, ini ada apa sebenarnya? Aku janji akan memenangkan taruhan kita. Tapi ini kan belum sampai di waktu yang sudah kita sepakati bersama. Kenapa papa sudah datang? Kali ini gantian Laura yang menanyakan pada papanya. Cih, lihatlah. Sepasang kekasih ini ternyata sama-sama bodoh ya. Pantes saja mereka disatukan. Tawa William puas dan semuanya pun tertawa. Sorry om, tante, dan semuanya saya telah datang. Sania? Ujar Laura gugup. Alfredo menatap tajam ke arah Sania. Yang ditatap oleh Alfredo tidak bergidik sedikit pun. Malah ia tersenyum manis, sembari menggelayut manja di lengan Brandon. Abang, lihatlah Alfredo, dia tidak sopan menatapku seperti itu, ujar Sania manja pada Brandon. Kali ini Tristan tidak lagi mengomeli Sania dengan tingkah lakunya yang membuat Tristan ilfil, karena ia sudah mengetahui segala hal. Oke, papi akan menjelaskan semuanya, tapi lebih baik kita berkumpul di ruang keluarga Taman Versailles. Mereka semua pun menuju Taman Versailles sesuai dengan perkataan ayahnya Alfredo barusan. 15 menit mereka pun sampai. Sebenarnya di awal papi dan papanya Laura, kami akan menjodohkan kalian berdua. Jangan salah paham dulu, perjodohan ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan maupun bisnis yang papi kelola selama ini. Perjodohan ini karena papi dan papanya Laura sudah bersahabatan sejak kami usia 7 tahun. WK, kalian tidak ada yang tahu kan? Selain mami, iyalah papi gitu loh, paling bisa menyimpan rahasia. Laura dan Alfredo menganga, membuka mulutnya lebar-lebar, tidak percaya dengan semua perkataan ayahnya Alfredo barusan. Jadi, Tuan Alfredo lah pria yang akan papa jodohkan sama Laura? Tanya Laura dengan ekspresi wajah yang tidak bisa dijelaskan. Iya sayang, bagaimana? Apa kamu sekarang suka? Tanya ayahnya Laura. Entahlah pa, kalau dulu sebelum Laura mengenal Tuan Alfredo, sudah jelas Laura akan menolaknya mentah-mentah. Tapi kalau sekarang berbeda, jawab Laura. Wajah Laura merah merona tertunduk karena malu. Hei, kau memang kejam dari dulu, protes Alfredo. Oh, aku baru mengerti. Jadi ini semuanya sandiwara kalian semuanya? Tanya Alfredo. Sebenarnya bukan sandiwara, tapi semuanya tanpa kesengajaan. Kamu mengerti? Jawab ayahnya Laura. Sebenarnya semua ini tidak akan terjadi tanpa bantuan Aurel, kakak sepupunya Laura. Aurel, sekarang kamu sudah boleh masuk, tita ayahnya Laura. Aurel menghampiri mereka dengan senyum yang paling sumringah. Tunggu, apa maksudmu kak?
Katanya Tuan Alfredo adalah pria yang memainkan perasaan kakak. Tapi kenapa malah membantu perjodohan gila ini? Hehehe, maafkan gue Laura. Sebenarnya gue dari awal sudah berbohong. Tapi semua ini demi kebaikan lo juga, jawab Aurel dengan tenangnya. Papalah yang meminta Aurel untuk mengarang cerita sama kamu Laura. Dan Aurel jugalah yang membantu kamu untuk bekerja menjadi pelayan di Taman Versailles. Awalnya papa dan papinya Alfredo sudah merencanakan semuanya untuk menyatukan kalian agar kalian saling mengenal. Kebetulan keempat pangeran sudah menyebarkan formulir pendaftaran sebagai pelayan di Taman Versailles. Hal itu memudahkan kami menjodohkan kalian berdua. Inti sandiwara ini adalah alasannya agar kelak tidak ada pemberontakan di antara kalian berdua. Soalnya kalian berdua sama-sama keras kepala. Dan Om juga minta maaf sama kamu Laura, karena tempo hari Om sudah menampar pipi kamu hingga berdarah. Om sebenarnya tidak tega dan sangat menyesalinya karena sudah menyakiti calon menantunya Om sendiri. Tapi kalau tidak begitu, drama ini tidak akan terlihat sempurna dan alami. Iya enggak? Tuan Gusman menuai lengan ayahnya Laura. OMG, gue sangka gue sudah tahu segalanya. Ternyata tidak. Gumam Tristan pelan yang dapat mendengar hanya William. Makanya, jangan berlagak pintar kalau nyatanya bodoh. Tristan mencubit lengan William karena tidak terima dengan ajakan William barusan. Jadi bagaimana? Perjodohan ini kita batalkan saja atau tetap kita lanjutkan? Bagaimana Tuan Gusman? Lanjut! Teriak Laura dan Alfredo antusias dengan wajah yang memelas berharap perjodohan ini tetap lanjut. Boleh tidak Laura menanyakan dua pertanyaan? Boleh, silakan calon mantunya Mami. Ini soal Sania. Apa benar Sania akan dijodohkan sama Tuan Alfredo? Tidak, aku tidak dijodohkan dengan Alfredo. Tapi aku dijodohkan sama Brandon. Bukankah begitu sayangku? Jawab Sania. Tidak, aku sama sekali tidak tahu tentang perjodohan ini, jawab Brandon ketus. Sungguh malangnya nasibmu wanita gila, ujar Tristan. Sudah, tidak perlu diributkan segala. Sekarang kalau kamu benar-benar mencintai Laura, kamu harus membahagiakannya. Bahkan nyawa pun harus kamu pertaruhkan demi Laura. Mami sudah memberikan tiket ke Korea kan? Kalau begitu tunggu apa lagi? Berangkatlah sekarang. Tita ayahnya Alfredo mendorong tubuh Laura dan Brandon. Setelah sedikit berbincang yang cukup menegangkan dan mengambil koper yang ternyata sudah disiapkan, akhirnya mereka berdua pun pergi bersama-sama menuju bandara. Sepanjang perjalanan Alfredo terus menggenggam erat tangan Laura. Tuan, apa Tuan bisa cubit pipiku? Aku merasa ini hanyalah mimpi. Alfredo menoleh, ia pun menuruti permintaan pelayannya. Maksudnya perempuan yang sekarang resmi jadi kekasihnya Alfredo. Au, kenapa keras sekali mencubitnya Tuan? Kau kan menyuruhku mencubitmu. Iya, mulai sekarang berhenti memanggilku Tuan. Aku risih mendengar kekasihku memanggilku dengan sebutan itu, jelas Alfredo. Sayang, kau akan tetap menjadi Tuan muda Alfredo Sebastian Gusmanku. Wajah Alfredo memerah. Ia tersenyum malu, lalu memeluk tubuh Laura. Baiklah, dan kau sekarang akan menjadi nyonya muda Alfredo. Aku sangat mencintaimu, calon ibu dari anak-anakku Laura. Aku juga mencintaimu Alfredo. Sekian dan terima kasih. Mimin ucapkan terima kasih kepada novelers, teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya yang sudah setia stay tune di novel Terjebak Cinta Tuan Muda Aneh. Maaf ya semuanya kalau ini adalah episode terakhir. Tenang saja, Mimin gak akan membuat kalian menunggu lama. Mimin akan upload novel terbaru dengan judul yang masih dirahasiakan. Nah, pada kepo kan? Ditunggu ya. Insya Allah besok novel barunya akan Mimin upload. Jadi tetap stay tune ya di channelnya Mimin. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya dong, supaya Mimin makin semangat untuk upload semua novel-novel kisah-kisah romantis yang akan Mimin upload.
Bye-bye, see you.